Hai Sobat Pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 2, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Anak-anak, kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menceritakan sekelompok siswa yang sedang bermain ayam dan elang. Dalam permainan ini, sekelompok siswa berperan sebagai ayam dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang. Nah, bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai? Lalu, apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok? Simak cerita berikut ini ya. Bermain ayam dan elang. Cara bermainnya: pertama, kamu dan teman-temanmu akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang jumlahnya sama. Lalu, setiap kelompok terdiri atas 8-10 siswa. Salah seorang siswa akan berperan sebagai elang. Salah seorang siswa juga akan berperan sebagai induk ayam. Nah, sisanya akan berperan sebagai anak ayam. Elang akan mengejar dan menangkap anak ayam satu persatu. Sedangkan induk ayam akan berjuang untuk melindungi anak-anaknya. Berikut ini adalah peraturan permainannya. Simak baik-baik ya. Elang akan mengejar dan menangkap anak-anak ayam. Berikutnya, induk ayam akan melindungi anak-anaknya dengan menghalangi elang. Jika anak ayam terpisah dari induknya, maka anak ayam tersebut dapat berlari sekencang-kencangnya agar tidak tertangkap oleh elang. Dan jika elang dapat menangkap semua anak ayam, maka elang dan anak-anak yang ditangkap akan berganti peran menjadi induk ayam dan anak-anak ayam. Sedangkan induk ayam yang tidak dapat menjaga anaknya akan berganti peran menjadi elang. Agar permainan lebih menarik, maka jumlah elang dapat ditambah ya, sehingga induk ayam lebih waspada lagi dalam melindungi anak-anaknya. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa dalam permainan diperlukan keterampilan berlari yang baik? Dalam permainan, ayam dan elang sangat diperlukan perjuangan dan kerjasama agar anak-anak ayam tidak ditangkap oleh elang. Nah, tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain? Ayo kita pelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA.
Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, anak-anak, setelah membaca teks di atas tadi, coba kalian lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif ya. Kita buat peta pikirannya seperti ini. Tuliskan judulnya di tengah, Pertempuran Surabaya. Lalu kita akan jabarkan dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Pertanyaan pertama, apa? Apa yang terjadi pada peristiwa pertempuran Ambarawa? Pada peristiwa pertempuran Ambarawa yang terjadi adalah pertempuran antara Indonesia dengan tentara sekutu dan nikah. Pertanyaan kedua, mengapa? Mengapa terjadi pertempuran Ambarawa? Karena para tawanan Belanda dipersenjatai dan karena sekutu mengingkari janji. Pertanyaan ketiga, siapa? Siapakah yang bertempur pada pertempuran Ambarawa? Yaitu tentara sekutu nikah dengan Tentara Keamanan Rakyat Indonesia. Selanjutnya, bagaimana? Bagaimana Ambarawa berhasil dipertahankan? Hal ini terjadi karena pasukan Indonesia yang dipimpin Kolonel Sudirman bertempur dengan taktik gelar supit urang. Indonesia berhasil membuat sekutu mundur sehingga Ambarawa berhasil dipertahankan. Pertanyaan selanjutnya, kapan? Kapankah terjadinya pertempuran Ambarawa? Yaitu pada tanggal 12 hingga 15 Oktober 1945. Dan yang terakhir, di mana? Di manakah pertempuran Ambarawa terjadi? Pertempuran Ambarawa terjadi di daerah Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Nah, anak-anak, itulah tadi peta pikiran terkait dengan bacaan yang berjudul Pertempuran Ambarawa. Kalian bisa tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian ya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju, ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Ayo kita pelajari bersama ya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Hiena adalah contohnya. Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amram dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan
bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hina dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hina akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Nah, anak-anak jawab pertanyaan berikut ini ya. Bagaimana cara hiena mempertahankan diri dan wilayahnya? Yang dilakukan hiena adalah hiena akan memanggil teman mereka lalu mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya secara bergerombol. Lalu apa perbedaan hiena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Hiena mampu menghitung penyusup di wilayahnya dan memperkirakan jumlah rekan yang dibutuhkan untuk menghadapinya. Anak-anak, kamu sudah mengetahui ya bagaimana hiena mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Berikut ini cara adaptasi beberapa hewan dalam melindungi dirinya. Simak baik-baik ya. Yang pertama adalah kamuflase. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua, mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Inilah yang disebut mimikri. Berikutnya, autotomi. Autotomi ini artinya melepas bagian tubuh. Nah, untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi ya. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Selanjutnya, menggulungkan diri. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuhnya. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Sekarang, ayo kita cari tahu bagaimana hewan berikut ini menyesuaikan diri. Ada cumi-cumi, walang sangit, dan siput. Cumi-cumi. Cumi-cumi mampu mengeluarkan tinta berwarna hitam pekat. Ketika merasa terancam, cumi-cumi mengeluarkan tinta tersebut untuk menghambat penglihatan pemangsa. Sementara itu, cumi-cumi melarikan diri. Walang sangit mampu mengeluarkan bau menyengat dan tidak sedap. Bau tersebut membuat pemangsa menjauh karena tidak menyukainya. Selanjutnya, siput. Siput memiliki cangkang yang keras. Cangkang tersebut digunakan siput sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berlindung ketika merasa terancam. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa contoh cara mempertahankan diri dan menyesuaikan diri hewan dengan kondisi tempat tinggalnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.